pengen menikah tapi orang tua saya belum mengizinkan sebab alasan ekonomi. Saya sudah berusaha dengan berpuasa tapi nafsunya tetap bergejolak kuat. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Mohon nasihatnya. Baik. Puasa adalah puasa untuk melemahkan fisik di dalam urusan syahwat. Tapi di situ ada lagi, selain fisik harus lemahkan, adalah nafsu di dalam batin yang menyelimuti hati. Tidak cukup kita hanya puasa saja, tapi mata tidak dijaga, telinga tidak dijaga. Dia puasa, tapi sambil nonton film gak karu-karuan. Matanya gak digajlatan, sampai ada perempuan diperhatikan jalannya. Puasa, sambil tasbihan, astagfirullahaladzim. Gimana syahwat? Ketahuilah bahwa syahwat itu, kalau sudah Nabi mengajari hentikan syahwat dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir, itu benar. Makanya sederhana, syahwat yang datang kepadamu dengan tiba-tiba itu sangat mudah untuk diusir. Syahwat yang datang kepadamu tiba-tiba, ada getaran syahwat, astagfirullah, ambil wudu, hilang. Yang repot itu adalah syahwat yang kau undang. Gimana kau ngundang mau ngusir? Ngintip gambar gak jelas, HP-nya gak karu-karuan, gitu mau ngusir syahwat, omong kosong. Wong kau yang ngundang, gimana kau ngusir dia? Ini kadang-kadang orang berkata memang syahwatnya, karena dia tontonnya salah, yang dilihat salah. Baik, anggap saja Anda sudah memenuhi syarat ini. Mata sudah dijaga, puasa iya, tapi syahwat masih bergolak. Syahwat masih bergolak. Anda pengen menikah, ayahanda tidak merestui, ibunda tidak merestui, sementara Anda butuh yang namanya pernikahan. Baik laki atau perempuan, kalau sudah sampai derajat takut masuk dalam wilayah haram melampiaskan syahwat, apakah zina atau yang lainnya, maka saat itu peran orang tua sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia wajib mengambil yang halal. Sebab masalah yang satu ini orang tuanya pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan jika Anda seorang wanita yang sudah ketemu dengan pasangan yang sekufu, sementara diri Anda pun memang butuh kepada urusan yang satu ini, lalu orang tua Anda melarang, maka orang tua Anda yang salah. Anda datang ke hakim, Anda akan dinikahkan oleh hakim, namanya wali adl. Wali adl, karena apa? Ini urusan pribadi yang nggak bisa diselesaikan. Kalau tidak masuk bab zina, mau nanggung orang tuanya? Nggak bisa. Apalagi seorang laki-laki, memang kaidah besar yang harus dipatuhi oleh semua anak. Ridho orang tua adalah keberkahan yang sesungguhnya. Cuman permasalahannya adalah dia dihadapkan urusan syahwat yang tidak bisa ditahan. Dia hidup di lingkungan yang Masya Allah, pokoknya dia tidak kuat, tidak tahu ukurannya kayak apa. Semoga kita tidak masuk wilayah seperti itu deh. Semoga jangan sampai tidak bisa menahan urusan. Anggap saja dia nggak menghadapannya adalah zina, maka menikahlah. Biarpun tanpa persetujuan orang tua demi keselamatan Anda. Tapi yang mengukur Anda, dan Anda harus tahu selagi tujuan Anda untuk menyelamatkan diri Anda, maka Anda tidak dianggap durhaka saat itu. Tapi yang repot adalah Anda yang memulai gara-gara jatuh cinta tadi, melanggar orang tua. Nah ini repot, Anda yang memulai. Nah tanda Anda hanya ingin cari solusi, mudah. Tandanya, ini benar tanda. Tandanya apa? Siapapun wanita yang disodorkan kepada Anda, asalkan dia sesuai agamanya, Anda tidak pilih-pilih. Kalau Anda hanya mengarah kepada yang penting dengan dia, itu rusak hatimu. Ini berarti syahwatnya bangkit karena dia sering SMS-an atau WA-an, maka dia terpacu untuk melakukan pernikahan. Jadi waspada adikku, kalau bangkit syahwatmu dan engkau sudah mencoba untuk berpuasa dan menjaga matamu dan seterusnya, kemudian orang tua tidak mengizinkan, anjuran ini pertama, anjuran yang pertama adalah coba diulang lagi untuk minta izin. Kalau Anda tidak diizinkan dengan Anda bawa orang besar, orang kuat, orang berwibawa, seorang ustadz untuk berbicara dengan dia. Sebab ridho orang tua adalah penting. Kalau ternyata Anda datangkan berusaha dan berusaha kok tetap tidak direstui, Anda boleh menikah saat itu. Karena apa? Anda sudah mulai jalur syar'i, kemudian Anda takut zina,
Anda boleh menikah tanpa izin orang tua. Tapi ingat, sudah ada prosedurnya tadi. Sudah datangkan orang soleh, orang alim untuk bicara dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya masih keras kepala. Tapi kalau orang tuanya menawarkan, aku tidak mau dengan dia, tapi kamu dengan pilihan saya, Anda harus patuh dengan orang tua. Permasalahan ada orang tua hanya mengatakan, pokoknya kamu tidak boleh nikah, selesai. Dah. Seperti itu. Kemudian nasihat buat semuanya. Hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, hati-hati. Tapi harus kau bisa memandang anakmu sebagai seorang pria dan wanita yang punya kebutuhan khusus. Kita harus bisa memandang anak kita suatu ketika nanti bukan sebagai seorang anak selamanya, tapi dia adalah seorang pria dan wanita yang punya kebutuhan khusus yang orang tua tidak akan bisa memenuhinya. Sama, wahai para anak, mungkin ibumu adalah tidak punya pasangan lagi, atau ayahmu juga tidak punya pasangan. Jangan pandang ibumu dan bapakmu selamanya sebagai seorang bapak, tapi dia adalah juga seorang pria dan wanita yang punya kebutuhan khusus. Sehingga masalah nikah adalah haknya setiap orang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Cuman ada aturannya, aturan adab, aturan keberkahan, ini ada. Jadi mohon pintu pernikahan ini dibuka selebar-lebarnya. Sebab pintu halal ini kalau tidak dibuka, yang kebuka adalah pintu haram. Insyaallah tadi yang bertanya cepat nikah insyaallah. Dan yang di sini juga yang jomblo-jomblo cepat nikah insyaallah. Tapi dengan pasangan yang benar, yang soleh, yang solehah, yang membawa keberkahan, lestari di dunia hingga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.